Kita belum cukup pandai menggunakan soft power kita untuk mengatakan pada negara-negara besar ini G7 kah ataupun anggota G20 itu marilah kita mengademkan suasana. Nah, saya nggak melihat satu langkah yang serius yang dilakukan Indonesia untuk meredam ketegangan itu. Dikutip dari tribunnews.com pada Senin 9 Mei 2022, para pemimpin negara G7 telah berkomitmen secara kolektif menghapus ketergantungan pada minyak Rusia. Diketahui G7 terdiri dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. Mereka sepakat menjatuhkan sanksi baru kepada Rusia. Hal ini untuk memperkuat isolasi ekonomi Rusia atas invasinya ke Ukraina. Pihak G7 telah merencanakan penghentian impor minyak Rusia secara matang, baik tepat pada waktunya dan dilakukan secara teratur. Untuk itu, G7 telah mengamankan pasokan alternatif. Tak hanya itu, G7 juga menyerukan kampanye melawan para elit Rusia, terutama pendukung Presiden Rusia Vladimir Putin. Sementara itu, pihak Gedung Putih menegaskan sanksi baru ini akan menghantam keras poros utama ekonomi Rusia. Bahkan disebutkan sanksi ini mampu mengurangi dana yang digunakan Rusia untuk melancarkan operasi militer khususnya di Ukraina. Ya, oke. Barusan kita saksikan sebuah video ya terkait dengan sikap G7 ya terhadap Rusia. Jadi kalau kita lihat kan komposisi G7 ini mayoritasnya itu dari Eropa ya, tetap dari Eropa. Sementara yang di luar Eropa kan ada Amerika, ada Jepang ya, ada Kanada ya. Sementara 54 negara lainnya kan dari Eropa sendiri. Dan seperti apa nih Bang Pastor, tekanan G7 ini terhadap Rusia ya, terutama pembelian misalnya minyak dan gas dari Rusia, apakah memang negara-negara ini sudah siap mengamankan, tadi kan sudah mengamankan suplai dari bahan bakar minyak atau gas. Nah, Bang Matur sendiri melihatnya seperti apa, Bang? Situasi geopolitik ini. Ya, jadi video tadi ini menunjukkan bahwa konflik Rusia ini sudah berkembang tidak hanya kepada negara-negara dalam hal ini yang berkonflik langsung yaitu Ukraina saja ya bersama Amerika, tetapi ini sudah melibatkan G7. Ya, G7 ini adalah negara-negara kaya ya, termasuk NVED, negara maju yang tadi anggotanya adalah mayoritas adalah mereka yang berada di bagian utara, ini melawan Rusia gitu. Nah, ini menunjukkan satu kebulatan tekad negara-negara kaya ini untuk mengucilkan Rusia dalam ekonomi ataupun dalam politik. Nah, sikap seperti ini harus kita waspadai karena kita kan akan menyelenggarakan G20 di bulan November nanti ya. Kalau G7 ini bersepakat untuk mengucilkan Putin dan Rusia ya, kemungkinan negara-negara ini juga akan mengajak negara G20 untuk memboikot Putin sehingga mereka akan istilahnya walk down, apa istilahnya walk out dari pertemuan G20 di Indonesia. Nah, ini yang perlu diantisipasi. Kenapa? Kalau pertemuan KTT G20 di Bali ini tidak dihadiri oleh pihak G7, Amerika dan negara barat, maka KTT G20 ini jauh dari relevansinya. Jadi ini kayak perhelatan sia-sia begitu. Nah, saya kira sikap G7 ini ya perlu apa istilahnya diperlunak gitu. Kalau dari hari ini kita lihat pemimpin G7 ini sudah sepakat ya menstop impor dari minyak Rusia, memberikan sanksi baru untuk menghantam ekonominya Putin dan sebagainya. Berarti ini November ini akan suram gitu loh. Kalau memang Rusia ya Putin berniat hadir di KTT G20, tapi kemudian negara-negara G7 ini tidak mau, ya mereka akan walkout, ya berarti event G20 ini ya akan gagal gitu. Nah, ini saya kira harus dicarikan cara
terbaik gitu ya. Artinya Indonesia mau tidak mau mulai dari sekarang itu harus berpartisipasi aktif untuk mengurangi tensi di antara Rusia dengan negara-negara G7 ini. Manakala tensinya ini semakin hari ya menuju November ini semakin keras ya, tensinya menguat, maka prediksinya KTT G20 ini akan berantakan gitu. Ini tidak akan mencapai satu kesepakatan bersama di antara negara-negara G20. Jangankan kesepakatan bersama, untuk sesi awal foto saja bisa jadi tidak ikut. Nah, Indonesia ya harus berpartisipasi aktif, dan itu kan diperintahkan dalam Undang-Undang Dasar kita bahwa Indonesia ini harus terlibat aktif dalam perdamaian dunia. Tapi saya kok melihat kita belum cukup pandai menggunakan soft power kita untuk mengatakan kepada negara-negara besar ini ya G7 kah ataupun anggota G20 itu marilah kita mengademkan suasana. Nah, saya nggak melihat satu langkah yang serius yang dilakukan Indonesia untuk meredam ketegangan itu. Saya kira itu. Ya, ini untuk progres diplomasi Indonesia untuk KTT G20 sendiri ini seperti apa, Bang? Kita menyimak kemarin di Washington ya yang Sri Mulyani di sana bertemu dengan bank ini ya, bank negara ya, bank sentral ya. Nah, di wawancara itu terlihat tampak percaya diri sekali bahwa mereka akan hadir, bisa dihadirkan begitu. Nah, kemudian bagaimana sih sejauh mana progres diplomasi ini berlangsung gitu hingga saat ini? Yang kita dengarkan Presiden Ukraina juga diundang untuk datang. Apakah nanti KTT G20 akan jadi sebuah ajang untuk mendamaikan atau mungkin jadi ajang orang untuk berantem gitu seandainya terjadi gitu. Ini gimana Bang melihat ini Bang? Ya, saya kira kalau melihat dari tensinya sekarang bahwa negara G7 bersepakat untuk melumpuhkan ekonomi Rusia, ya berarti negara G7 ini sudah bulat ya ingin mengucilkan Rusia dalam pergaulan internasional sehingga Rusia tidak mendapatkan manfaat ekonomi kah, manfaat politik kah, bantuan dan sebagainya lah begitu. Nah, kalau mereka sudah bersepakat seperti itu, kelihatannya ini makin berat ya. Penyelenggaraan KTT G20 di Indonesia ini yang ingin menyatukan, ya, mengundang mereka semua yang bertikai datang, ini kelihatannya jadi lebih berat. Ya, saya agak sedikit pesimistik ya bahwa semuanya baik-baik saja. Tidak, ini baru di bulan apa ya? Di bulan Mei. Masih ada 11 6 bulan lagi. 6 bulan. Ya, kurang lebih 6 bulan lagi. Dan kita membayangkan masih ada 6 bulan, semoga tensinya menjadi melunak gitu kan. Kita berharap begitu. Tetapi kita harus berharap bukan berharap kosong, tetapi kita harus menyiapkan satu strategi gimana tensi itu semakin melunak gitu. Misalkan ya, salah satu pertemuan G7 berikutnya nanti di bulan Juni. Kabarnya di bulan Juni itu G7 itu kan bisa mengundang beberapa negara ya. Di antaranya Indonesia diundang sebagai partisipator gitu ya. India juga awalnya dirancang diundang. Tapi India ini lagi dipertimbangkan untuk tidak diundang di G7. Karena sikapnya India yang mendukung penuh invasi Rusia ke Ukraina bersama dengan China. Nah, artinya di Juni ya, di bulan Juni nanti bisa jadi semakin mengerucut ini dunia. Ya, ada gengnya Amerika dan G7-nya, terus ada gengnya Rusia yang geng Rusia ini ya kemudian menambah India ya misalkan ya, menambah juga China ya dan negara-negara lain. Nah, sehingga ini akhirnya saling mengkristal gitu. Nah, ini akan menjadi berat penyelenggaraan KTT kita ya, terutama kalau kita berharap KTT ini dihadirkan oleh seluruh anggota G20 gitu. Ya kan kalau masalah sanksi ya, sanksi apa tuh, embargo ya,
Jadi kan sebetulnya Rusia ini bisa dibilang nggak takut ya, karena kan berpuluh-puluh tahun juga kan sudah diembargo ya sama Amerika dan Barat, tapi kemudian bisa survive. Bahkan kemudian kan membangun perusahaan gasnya yang banyak mengalirkan gas ke Eropa ya, ke banyak negara di Eropa. Saya sih melihatnya kan dengan ancaman ini, ancaman embargo dari G7 ini kan sebetulnya dia, menurut saya sih dia nggak takut, karena selama ini juga sudah diembargo oleh Amerika dan NATO. Tinggal kan Rusia akhirnya menyerang balik kan dengan meminta membayar dengan rubel gitu ya, sumber daya alamnya ya, misalnya gasnya yang dialirkan, kalau enggak ya dia tidak mau berikan, sehingga yang terjadi kan kita lihat analisa juga malah terjadi krisis di beberapa negara di Eropa karena tidak adanya gas atau apa dari Rusia gitu loh. Nah ini saya ingin tahu dari Bang Matur sendiri, tidak hanya di G7 ya, tapi apa sih ini dampak ke depannya nih, konflik strategi apa sih yang sedang dimainkan Rusia? Apakah akan menggantikan shifting kekuasaan dunia atau seperti apa nih? Apa strategi yang jangka panjang nih sebenarnya yang dijalankan Rusia ini seperti apa? Iya, ini pertanyaan yang sulit ya, Mas, yang kita coba akan jawab gitu ya. Yang pertama, saya setuju dengan Mustafa ketika Mustafa menyampaikan jangan-jangan sanksi yang diberikan oleh Barat ini akan mengenai Barat sendiri. Dan saya kira itu sudah terjadi ketika melarang gas. Ya, produksi gas di Rusia sudah dilarang kan, awal-awal itu yang dilarang kan gasnya dulu. Ya, sekarang minyaknya. Nah, dari baru gas aja itu harga gas di Uni Eropa, yaitu Sekutu Barat ya, Aliansi Barat, itu sudah naik. Begitu minyak ini benar-benar dilarang untuk masuk di pasar dunia, harga minyak ini akan naik. Dan yang kena pukul adalah negara-negara yang tergantung sama minyak, dan negara-negara Barat, ya, Uni Eropa, Amerika, Kanada juga tergantung sama energi juga kan. Ya kan, mobil listrik ini kan belum mayoritas kan. Energi terbarukan ini kan belum mayoritas kan. Memang China itu negara yang punya strategic plan yang cukup matang, dan mereka sudah mulai 10 tahun yang lalu menyiapkan energi murah yang terbarukan, dan mereka berada on the track itu. Tapi kalau hari ini kita melihat ketergantungan China sebagai negara ekonomi terbesar, kedua terbesar di dunia dalam nominal, itu masih tergantung kepada energi, kepada fossil fuel ya, bahan bakar fosil. Artinya China dan Amerika, negara yang nomor satunya, juga akan terkena dari naiknya harga minyak ini. Nah, saya kira itu betul bahwa jangan-jangan sanksi Rusia itu yang akan terkena adalah aliansi Barat itu sendiri. Gitu. Nah, kalau itu yang terjadi, berarti kemenangan dari pihak Rusia. Ya, Rusia diembargo niatnya untuk melumpuhkan ekonomi mereka, malah ekonomi lawannya yang lumpuh, itu berarti kemenangan ya Rusia begitu. Nah, saya kira kita nggak boleh ya, sebagai bagian dari anak manusia, anak global citizen, kita nggak boleh membiarkan konflik Ukraina dengan NATO ini berlarut-larut, karena ini yang rugi ini seluruh dunia. Ya, kita nih harusnya memaksa ya para negara yang bertikai ini, dalam hal ini adalah NATO dan Rusia ini, untuk segera menghentikan ketegangan-ketegangannya. Cuman pertanyaannya, siapa kita yang bisa memaksa mereka berhenti? Ya, jangan-jangan takdir ini terus berjalan gitu loh, bahwa memang ini adalah suatu suasana di mana negara-negara yang berkuasa ini, ya karena mereka tidak bijaksana mengelola kekuasaannya untuk kebaikan seluruh umat manusia, ya pada akhirnya mereka sendiri akan bertikai, dan pada akhirnya mereka sendiri akan rugi nanti. Ya, makanya dalam konflik ini ya banyak para thinkers berpikir ini akan muncul satu tatanan dunia baru. Tatanan dunia sekarang ini yang dikuasai oleh negara-negara yang bertikai sekarang ini kan harusnya punya kewajiban moral ya, untuk membuat suasana damai, sejahtera, terpenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok pada seluruh orang yang ada di dunia ini. Tapi mereka tidak menggunakan kekuatannya itu untuk ke arah situ, malah saling mengikuti egonya mereka masing-masing gitu. Nah, berarti mereka ini tidak layak menjadi satu global leader.
Dalam satu siklus kan kalau global leader itu tidak layak, akan ada muncul global leader berikutnya. Makanya disebut akan muncul tatanan dunia baru. Ya, akan muncul pemimpin dunia baru. Nah, pertanyaannya siapa itu? Nah, tentunya negara-negara yang punya value, ya, punya nilai-nilai yang baik, ya, yang niatnya adalah tidak sekedar mensejahterakan diri dia sendiri atau negaranya dia sendiri, tapi ingin mensejahterakan seluruh orang yang hidup di dunia ini. Nah, mereka itulah yang menjadi future leader dari global power ke depan gitu. Tapi langkah itu kan panjang gitu ya, dan tidak sederhana. Saya ingin katakan gini, sejarah menunjukkan setiap munculnya global baru itu selalu disertai dengan perang. Contoh misalkan ketika Belanda, ya, di zaman VOC adalah pusat ekonomi dan keuangan dunia, itu digantikan oleh Prancis dan juga oleh Spanyol, ya, itu kan terjadi perang. Kemudian Spanyol berkuasa digantikan selanjutnya oleh Inggris, itu kan juga oleh perang, ya, Prancis dan Inggris, ya, perangnya Napoleon Bonaparte. Kemudian ketika Inggris, ya, sebagai global leader digantikan oleh Amerika, itu kan juga dengan perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Nah, yang selanjutnya ketika muncul global player baru, ini akan muncul tapi harus disertai dengan perang dulu. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan, apakah di era sekarang ini perang ini adalah sesuatu hal yang kita kendaki gitu. Ya, ini yang kemudian ya prediksi, ya, para thinkers, ya, think tank di seluruh dunia itu mengatakan probability masyarakat dunia menghadapi global war dalam bentuk skala dunia, probability-nya itu meningkat. Ya, apalagi manakala Rusia ini ke depan makin dikucilkan terus, pada akhirnya Putin kan bilang jangan membuat saya tersudut, jangan membuat saya dikucilkan. Karena begitu seseorang dikucilkan, ya, dia belajar dalam buku biografinya itu dia sampaikan kepada para pembaca, dia belajar dari tikus yang ada di rumah, di apartemennya dia. Dia bilang kalau dia menyudutkan tikus, ya, tikus itu ketika dipojokkan bukannya kemudian dia menyerah, ya, kemudian rela ditangkap, tetapi tikus itu malah akan menyerang orang yang membuat dia tersudut itu. Nah, itu ditulis oleh Putin dalam buku biografinya. Dan itu ingin menunjukkan bahwa Putin itu saat ini kita masih melihat Putin sebagai orang yang rasional, ya, tidak menggunakan tenaga nuklir yang dimilikinya untuk mengalahkan Ukraina. Tetapi saya kira kalau si Putin terus terpojok, ya, kemudian dia dengan dengan emosinya dia memencet tombol nuklir, kemudian tiba-tiba dunia saat itu memasuki perang nuklir, wah, itu dahsyat sekali dampaknya gitu. Nah, ini sekali lagi saya ingin katakan bahwa penyelesaian dari konflik Ukraina, Rusia dengan Ukraina ini adalah konflik yang bisa kemana-mana. Oleh karena itu harusnya segera diakhiri. Tetapi manakala ini berlangsung berlarut-larut, ya bisa jadi ya ini memang akan memunculkan satu tatanan dunia baru, dan tatanan dunia baru itu akan muncul tidak dalam bentuk transisi yang smooth, tapi seluruh orang di dunia ini akan mengalami satu katastrofik, ya, satu bencana yang luar biasa. Saya kira itu tidak terjadi. Oke, baik. Sepertinya tadi sudah termention semua, ya, yang akan dibahas pada topik ini. Jadi intinya, ya, Indonesia sendiri harus melakukan peranannya sebagaimana undang-undang, ya. Kemudian tentunya tetap tidak memihak siapapun, tapi tetap menolak adanya perangan karena masyarakat sipil yang tidak berdosa yang menjadi korban. Nah, tentunya di sini bagaimana lobby-lobby atau performance Indonesia di KTT G20 nanti, apakah bisa mempunyai magnet yang membuat negara yang bertikai mau hadir, ya. Bagaimana, apakah kita sudah cukup berwibawa atau tidak, ya.
seperti halnya Turki ya yang mampu menghadirkan negara yang berkonflik untuk bisa berdialog. Tapi sepertinya eskalasinya semakin meningkat ya. Semoga tidak semakin panjang lagi. Jadi intinya kita pesimis ya, Bang ya, terhadap KTT G20 akan lancar begitu ya, seperti yang diharapkan gitu dengan eskalasi konflik yang makin meningkat ini, terutama G7 yang sudah melakukan blokir terhadap impor minyak dari Rusia. Tentunya ini sikap yang sangat serius gitu ya. Jadi ada yang dipertaruhkan gitu ya oleh negara-negara G7 ini. Mungkin dicukupkan sekian ya untuk topik kali ini ya. Ada yang mau disampaikan lagi, Bang Mos atau Bang Matnur? Mungkin sedikit ya dari saya, tadi menarik yang Bang Matnur sampaikan ya tentang strategi Putin ya dalam perang ya. Termasuk tadi masalah tikus tadi Bang ya. Nah berarti ini sebetulnya ini lagi dipakai di Ukraina sebetulnya. Putin kan tidak menutup, tidak membuat Ukraina tidak punya pilihan kecuali melawan kan. Jadi dia masih membuka ruang-ruang kan orang untuk perbatasan untuk pergi ke luar negeri, untuk kabur kan. Sehingga kan kalau seandainya dia diblok semuanya, orang tidak punya pilihan kecuali melawan, orang pasti melawan. Tapi kalau dikasih kesempatan bisa kok untuk kabur ke negara mana, itu kan jadi bimbang gitu. Ini mau ngelawan apa mau kabur ya? Itu kan jadi strategi perang juga sebetulnya menurut saya. Ketika dicermati, itu strategi yang membuat orang punya pilihan antara melawan atau tidak, itu juga bagian dari strategi sebetulnya. Ya, Putin ini memang orang yang dari dia memimpin Rusia di tahun 99 ya sampai sekarang di tahun 2022, memang orang ini adalah orang yang punya satu perencanaan yang matang. Jadi dia kan sampaikan waktu dia di awal tahun 99 ya, begitu Uni Soviet bubar dan munculnya negara Rusia, Putin kan sudah mengatakan bahwa saya akan menjadikan Rusia seperti halnya negara-negara modern lainnya. Negara modern yang dimaksudkan itu kan seperti negara-negara barat. Ya. Putin tidak hendak mengembalikan Rusia kepada komunisme. Bahkan sebaliknya, Putin itu dikenal sebagai pemimpin yang transformatif. Tadinya Rusia yang dengan ide komunisnya yang banyak tekanan ekonominya, kemudian dia sekarang menjadi negara yang atraktif, banyak investasi asing yang masuk, ya, mall-mall asing yang ada di barat juga diadopsi oleh Rusia. Ya, Rusia tidak ada bedanya lagi dengan kota-kota modern lainnya. Gitu. Nah, tetapi begitu kemudian kekuatannya Putin ini makin menguat dan dia makin sadar kalau ingin melampaui Barat ya tidak bisa selalu mengikuti Barat ya. Dia menggunakan gaya membentuk modernnya dengan caranya sendiri. Kalau Barat itu ya terutama di Amerika itu kan menggunakan konsep corporate capitalism. Ya, jadi yang berkuasa di negara-negara Amerika dan di Uni Eropa itu adalah bukan negaranya, tapi corporate. Ya, di situ ada Apple, ada Tesla, ya, you name it lah, ada Facebook, ya. Itu kan jauh lebih kaya dan lebih powerful dibandingkan negara. Nah, Putin dia berpikir nggak bisa begitu. Dia berpikir yang kuat itu harus negara, makanya dia menerapkan apa yang disebut dengan state capitalism. Negara melalui BUMN-nya yang kemudian diberikan kesempatan untuk kuat, untuk bangkit. Gazprom misalkan, perusahaan gasnya Rusia, itu milik BUMN. Dan itu yang mengimpor ke seluruh dunia termasuk ke Uni Eropa. Jadi modelnya Rusia sama China dalam hal ini adalah agak mirip. Mereka menggunakan state capitalism. Kalau negara di Eropa itu menggunakan corporate capitalism. Jadi Putin ingin mengatakan dengan model state corporate capitalism dia bisa mesejahterakan penduduknya, dan China juga sedang membuktikan itu. Jadi ini ada satu pertarungan antara corporate capitalism dengan state capitalism, mana yang paling efektif? Nah ini sebenarnya mereka lagi bertarung gitu.
Tapi sebenarnya kalau kita lihat lagi, keduanya ini sebetulnya sama. Kenapa? Sama-sama berkiblat kepada materialisme. Nah, kalau Indonesia, nah sebetulnya ini Indonesia ya menurut saya dengan ideologi Pancasilanya ini bisa menghasilkan menjadi kekuatan ketiga yang baru. Kita ini bukan corporate capitalism, kita bukan juga state capitalism, tapi kita adalah negara Pancasila. Apa itu artinya? Negara yang tidak selalu bicara materialism dan kapitalisme gitu. Loh, apa namanya ya Pancasila? Ketika dalam bentuk corporate capitalism dan state capitalism itu negara tidak lagi mempertimbangkan value religi, value ketuhanan. Nah, kalau Pancasila itu ada value nomor satu itu ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang tidak ada di dalam dua bentuk kapitalisme itu. Ya. Pancasila juga punya keadilan sosial di mana welfare state atau keadilan sosial itu ada di state capitalism, ada juga di corporate capitalism. Yang tidak ada ya itu tadi ketuhanan yang Maha Esa itu dan juga mengeimbangkan dengan kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan sosial. Sebenarnya Indonesia ini punya value yang bisa menjadi kekuatan ketiga dan Indonesia ini punya satu ideologi yang bisa menjadi global player menurut saya. Cuman orang-orang yang memahami ya apalagi yang mendeklar sebagai pengarah Pancasila itu tidak memahami kehebatan ideologi Pancasila ini menjadi satu kekuatan ideologi global. Jadi kita ini kadang-kadang melihat Pancasila ini sebagai inward looking saja, melihat ideologi ini untuk diri kita sendiri saja. Kita belum menjadikan Pancasila ini sebagai outward looking, menyebarkan ideologi Pancasila ini ke seluruh dunia sebagai satu ideologi alternatif gitu loh. Ya kan? Nah, kalau state capitalism dan corporate capitalism ini akarnya kan sama-sama materialism. Nah, kalau Pancasila ini bukan materialism menurut saya karena ada unsur sila pertama itu, ketuhanan yang Maha Esa. Apa itu artinya? Di Indonesia ini percaya ada kehidupan setelah kematian. Ada Tuhan yang akan punya pengadilan di akhirat nanti. Nah, itu yang saya kira tidak dimasukkan dalam state capitalism atau corporate capitalism karena keduanya adalah unsur materi saja yang menjadi prioritas dan dominasi gitu. Kalau di kita dengan ideologi Pancasila enggak. Kita membalancing antara kebutuhan materialism dengan kebutuhan spiritualism dan itu dalam satu bingkai negara yang namanya Pancasila dan dia punya undang-undang namanya Undang-Undang 45. Nah, disitulah kebanggaan kita gitu loh harusnya. Kalau menurut saya ya. Nah, cuman sayangnya yang mengelola negara ini nggak pinter gitu loh. Jadi kita dianggapnya ikut kepada state capitalism, menjadi alat yang mereka juga. Kadang-kadang kita dijadikan alat dari corporate capitalism juga. Jadi ini kita ya negara yang kena residu lah. Collateral damage gitu. Kan ada istilah gini Bang, kalau di Indonesia, kalau BUMN-nya untung, yang kebagian tuh komisaris-komisarisnya dibagi banyak bonus. Tapi kalau lagi buntung, rakyat suruh patungan katanya. Ya itu karena kan tadi cara mengelola negaranya salah gitu, nggak memahami bahwa sebenarnya rakyat ini adalah supreme leader. Ya. Kalau presiden, DPR itu kan hanya representasi pada rakyat gitu. Itu kan kerakyatan yang dipimpin sila keempat itu kan itu sebetulnya maknanya. Apalagi keadilan sosial kan. Ketika BUMN untung ya harusnya keadilan sosialnya di mana? Bukan yang dapat tantiem para komisaris tuh. Ya kan? Tapi sekali-sekali masyarakat dapat tantiem juga dong dari keuntungan BUMN. Gitu. Harusnya. Oke, ya, mungkin artinya kalau menurut saya kita ini punya langit yang begitu tinggi. Ya. Tapi kita terbangnya masih terlalu rendah. Sehingga kita sebenarnya masih punya kekuatan untuk apa istilahnya leverage diri kita dan bangsa ini supaya kita terbangnya lebih tinggi karena langit kita itu masih sangat luas gitu. Ya. Baik Bang Matnur, Bang Mus, ini udah lumayan ya menarik, kita bisa mendalam lagi. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan sekian ya. Kita harapkan pemirsa nanti bisa mengikuti untuk topik-topik berikutnya yang akan kita sajikan. Semoga ini menjadi informasi yang dapat menginspirasi pemerintah ya untuk bisa bertindak preventif terhadap ancaman baik itu inflasi, kemudian
yang lainnya ya, seperti social unrest karena negara tidak mampu membayar hutang dan sebagainya. Jadi itu early warning ya, sebagai early warning bisa dipersiapkan ya dari berbagai sektor tentunya. Nah ini jangan lupa pemirsa untuk like, share, komen, dan subscribe channel kami. Klik tombol notifikasi untuk mendapatkan update berikutnya. Ya, silakan Bang Mus. Oke, terima kasih Bro Eko, terima kasih Bang Maknur atas berbagai update dan ulasan diskusinya yang sangat menarik dan atraktif ya, sehingga semoga apa yang kita sampaikan ini membuat publik tercerahkan nanti dan semoga tidak salah arah. Itu saja sebagai penutup dari saya. Sekali lagi terima kasih Bro Eko, terima kasih Bang Maknur. Kita cukupkan ya diskusi JSA kita siang hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bro Mustafa. Semoga Ya, Bang. obrolan kita ini bisa menambah hasanah kita dan yang paling penting semoga didengar ya oleh policy makers ya, prediksi-prediksi kita ini, dan mereka antisipatif lah terhadap apa yang akan terjadi di negara kita terutama di bidang ekonomi. Oke, makasih Bang Matul. Makasih Bang Mus. Ya. Kita cukupkan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.